Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dinada Rachel Novia Tiaritonang, MPM Channel 19010, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini akan sedikit berbeda, karena saya akan membagi video ini menjadi part 1. Baiklah, saya akan membahas yang dimana perubahan kepemilikan entitas induk, yang kedua akuntansi periode intern. Jadi waktu kita belajar pada bab 3 dan 4, kita masuk ke materi yaitu bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kasus akuisisinya pada nilai tercatat. Yang dikatakan akuisisi itu adalah ketika suatu perusahaan yang memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, suatu perusahaan itu mendapatkan pengendalian atas perusahaan lain, itu kalau dia mengakuisisi saham perusahaan lain di atas 50%. Ingat, hak pengendalian itu adalah hak pengendalian atas bisnis, bukan pengendalian atas sebagian aset. Jadi, yang dikendalikan itu bisnisnya. Untuk bisa pengendalian bisnis perusahaan lain, maka syaratnya kita harus menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan tersebut. Nah, kemudian baru kita bahas ketika perusahaan itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, ada dikenal akuisisi bertahap. Ada akuisisi sekaligus juga. Akuisisi terhadap itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, perusahaan kita sudah mempunyai investasi di perusahaan tersebut. Kalau di pertemuan bab sebelumnya, diasumsikan selama periode ketika PT Nusantara mengakuisisi di PT Andalas, di bab sebelumnya diasumsikan presentasi kepemilikan saham pada PT Nusantara terhadap PT Andalas itu tidak berubah. Misalnya, 2 Januari 2015 PT Nusantara mengakuisisi 75% sahamnya PT Andalas, maka di bab sebelumnya diasumsikan kepemilikannya 75%. Ini tetap tidak ada perubahan selama tahun 2015. Padahal kenyataannya saat mungkin diakuisisi oleh PT Nusantara dengan kepemilikan 75%, kemudian PT Nusantara menambah presentasi kepemilikan sahamnya dari PT Andalas itu misalnya menjadi 90%. Tapi tidak dibahas di bab sebelumnya. Baru dibahas di isu seputar konsolidasi. Itulah namanya perubahan kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak, tapi catatannya tidak mengalihkan pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk. PT Nusantara waktu 2 Januari 2015 mengakuisisi 75% saham PT Andalas. Kemudian tahun 2015 menambah lagi sebesar 10%. Maka persentase kepemilikan PT Nusantara pada PT Andalas menjadi 85%. Pengendalian tidak hilang, tapi persentase kepemilikan bisa bertambah. Ada juga bisa juga berkurang, misal terjadi kesalahan transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan saham PT Nusantara pada PT Andalas itu berkurang menjadi 60%. Jadi turun 15% itu tidak dibahas di materi ini. Akan dibahas. Jadi catatan ini PT Nusantara tidak kehilangan pengendalian. Nah, jadi apa yang menyebabkan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas PT Anak karena apa? Kalau di buku itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu perubahan kepemilikan saham PT Induk atas PT saham anaknya. Itu berupa karena transaksi yang dilakukan oleh induk perusahaan. Yang kedua, perusahaan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk ini terjadi bukan karena transaksi yang dilakukan oleh
PT induk. Tapi yang melakukannya transaksi ini adalah entitas anak. Misal, PTA sebagai induk perusahaan mempunyai 60% di PTB. Berarti ada 40% saham PTB yang tidak dimiliki oleh PTA. Sebagai PT induk mempunyai 40%, 30%-nya dimiliki oleh PTC. Jadi 10%-nya dimiliki oleh PTD. Anggaplah jumlah sahamnya biasanya yang beredar dari PTB 1 juta lembar. Jadi kalau PTA mempunyai 60%, saya 6.000 lembar saham di PTC dan 300.000 lembar, dan di PTD 100 lembar saham di PTB, kemudian menjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PTA atas saham PTP. Yang jadi pertanyakan itu karena transaksi yang dilakukan entitas induk itu tersendiri. Contoh, PTA membeli 10% sahamnya di PTC. Nah, itu yang namanya transaksi yang dilakukan oleh PT induk akibat dari PTA. Membeli 100.000 lembar saham PTB yang dimiliki oleh PTC. Maka sekarang jumlah kepemilikan PTA bertambah dari 60% menjadi 70%, yaitu 7.000 lembar di PTC turun menjadi 20% karena tinggal 2.000 lembar lagi. PTD tetap menjadi 10%. Berarti apa dampak yang PTA membeli tambahan pada saham pihak ketiga? Kepemilikan PTA bertambah, kepentingan non pengendalian berkurang. Itu konsekuensinya PTC dan PTD kepentingan pengendalian, namanya non pengendalian. Kemudian di PTB melakukan pembelian kembalian saham yang beredar dari PTC. Misal sebesar 10% yang ada di 1.000 lembar saham PTC yang ditarik oleh PTB sebagai treasure otomatis sebagai 100% lembar ini tidak beredar. Berarti hanya 9.000 lembar yang melakukan transaksi, bukan PT induk tetapi PT anak. Tapi mempunyai konsekuensi terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA atas PTB. Kenapa? Karena setelah PTB melakukan treasure dengan membeli kepemilikan 100.000 saham yang miliknya yang selama ini dipegang oleh PTC sebagai saham treasure. Maka jumlah saham yang dimiliki oleh PTC yang tadinya 300.000 lembar, sekarang tinggal 200.000 lembar, PTB tetap menjadi 100 lembar, PTA tetap 600.000 lembar, jumlah yang beredar adalah 900.000 lembar, bukan 1 juta lembar. Yang 100 lembar ini menjadi treasure yang tidak beredar. Nah, sekarang presentasi PT induk tidak lagi 60% lagi. Dari 60% karena PTA memang mempunyai 600.000 lembar, tapi pembagiannya bukan lagi 1 juta, tapi 900.000 lembar, maka PTA pas di atas 60%. Nah, itu contoh transaksi yang dilakukan oleh PT Anak yang menjadi kepemilikan saham di PT Induk menjadi berubah menjadi kepentingan pengendalian. Nah, sekarang kita kembali lagi ke di buku PSAK 65/2014 perubahan bagian kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Ingat, transaksi ekuitas maka tidak akan ada pengakuan keuntungan atau kerugian. Maksudnya, kalau terjadi selisih, nanti
itu tidak akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian, tapi dia akan mempengaruhi ekuitasnya di PT Induk. Kemudian ada transaksi di mana entitas induk menjual sebagai sahamnya kepada pihak ketiga. Ini sama yang melakukan transaksi adalah entitas induk, tapi mengakibatkan kepemilikannya berkurang. Kemudian perubahan kepemilikan itu akibat transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Ada banyak contoh yang melibatkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk terhadap PT sahamnya. PT anak karena transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Baiklah teman-teman, baiklah video ini yang bisa sampaikan di part 1 ini. Tunggu di part 2-nya ya guys. Makasih. Selamat menonton.